Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan Alibimo. Di sini saya akan menjelaskan untuk pada bagian kedua atau part kedua mengenai simulasi kelayakan usaha. Namun pada segmen kali ini kita akan membahas tentang standar budidaya tanaman. Jika kemarin kita sudah membahas tentang investasi dan penyusutan, maka kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu standar budidaya tanam. Nah, untuk standar budidaya tanam ini kita akan menjelaskan bahwasanya yang pertama, material yang ada di studi kelayakan kami, yaitu kami menjelaskan bahwasanya di tempat kami atau di kayak usaha pupuk tani Mendungan itu fokus pada komoditas sawi, terong, dan cabai. Maka yang pertama adalah kita harus menghitung, yaitu bulan atau bulan ke-1 yaitu lahan yang digunakan, dan juga lahan yang digunakan adalah 2000 meter persegi, dan siklus produksinya atau masa panennya itu bisa sampai 6 bulan. Nah, untuk kuantitas tenaga kerjanya yaitu atau 6 kali bulan atau upah tenaga kerja kontraknya hitungan, jadi tidak menggunakan HOK tetapi bulanan. Nah, ini untuk tenaga kerja yang sebagai ketua, yaitu jumlah per aplikasinya ada 1 bulan. Untuk hal tersebut juga sama juga bagi para tenaga kerja atau yang sebagai anggota. Nah, jadi untuk sistem penggajiannya itu pada ini bisa dilihat, yaitu pada bulan pertama sistem penggajiannya adalah jadi bisa kita ketahui untuk pengupahnya itu sistemnya itu adalah akhir bulan. Jadi setiap bulannya itu akan dihitung bisa pada minggu keempat, kemudian untuk pada minggu kelima, pada bulan keempat. Jika sebelumnya minggu keempat, maka selanjutnya adalah minggu kelima. Nah, ini atau ini pada minggu kelima, dan ini pada minggu keempat, dan seterusnya sampai pada bulan ke-12 atau 1 tahunnya. Ya, berikutnya kita akan masuk ke material atau penghitungannya. Nah, jadi untuk material ini hitungannya adalah per siklus tanam. Nah, kita bisa menjelaskannya melalui siklusnya secara per tahun, yaitu ini kan material siklus produksinya jumlahnya sudah bisa kita ketahui untuk keterangannya. Nah, untuk bibit sawinya itu per aplikasi atau per bungkusnya kita butuh 7,5 dalam per bungkusnya. Jadi dikalikan 1 bungkus, jadi jumlah material per siklus produksinya adalah 5. Jadi
Di 7,5 ini kita gunakan di minggu pertama juga. Nah, ini kita tinggal kalikan aja untuk 2, ini juga sama, itu sama dengan, dan untuk bensin ini ada, terus kemudian kita kalikan dengan per aplikasi atau per bungkusnya, yaitu hitungannya kita langsung saja 5. Kemudian nah, 5 ini akan masih digunakan pada per bulannya, yaitu ada dimana pada bulan pertama, yaitu di minggu pertama 1 liter, pada bulan kedua itu juga 1 liter pada minggu pertamanya, kemudian dan seterusnya dihitung pada minggu pertama setiap bulannya. Oke. Dan selanjutnya jadi penggunaan bensin ini hanya untuk menunjang dari jadi bensinnya itu kita bisa lihat mengapa pada bulan ke-6 tidak ada penggunaan bensin. Penggunaan bensinnya adalah pada minggu ketiga. Nah, kita lanjut untuk listriknya. Jadi 3, ya, jadi ini hitungannya 3,478 kWh. Jadi per bulannya ada 6 kali atau 6 bulan per siklusnya. Jadi kita lihat di sini per bulannya akan dibayarkannya biasanya pada akhir bulan, dimana pada bulan pertama di minggu ke-5, kemudian bulan kedua di minggu ke-4, dan bulan ketiga pada minggu ke-5, dan seterusnya sampai bulan ke-12. Nah, untuk papan pupuk kandang komposnya membutuhkan 40 karung sebanyak pemupukan 2 kali. Nah, kita lihat pada minggu pertama, minggu kedua bulan kedua, kemudian bulan kedua minggu pertama juga. Nah, untuk pemupukannya itu hanya dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua nah ini ada juga di bulan ke-7. Kemudian nah, jadi pupuk kandangnya itu menggunakan 40 aplikasi, pengambilannya 40. Oh ya, dan untuknya 4, dan kita kalikan dengan ya, silakan untuk perkaliannya. Kemudian untuk ini juga berlaku untuk pupuk kandang. Ini pengaplikasinya 40 karung. Jadi untuk totalnya adalah per siklus 2 kali atau pada 6 bulan hanya 2 kali. Jadi totalnya dalam setahun bisa sampai 80 kali. Nah, kita lanjutkan untuk pupuk asam Muhammad, yaitu per aplikasinya ada 1 dan penggunaan botolnya adalah 7,5.
Dan untuk POC-nya menggunakan satu botol per aplikasinya. Nah, ini digunakan pada minggu pertama, minggu kedua dan minggu kedua, yaitu memiliki jarak dari ada yang pada bulan kedua minggu pertama, bulan ketiga minggu pertama. Kita kalikan saja saat untuk jumlah material per siklus produknya itu 1, kita kalikan dengan kemudian untuk kapur dolomit per siklus per aplikasinya ada 1 karung dan 4 per siklusnya 4 kali. Jadi bisa kita ketahui fungsi dari kapur dolomit adalah untuk pengolahan tanah. Nah, di sini pada bulan pertama itu dilakukan pada minggu pertama juga, terus kemudian kita lanjut pada bulan pertama dan dilakukan juga pada bulan kedua di bulan kedua tidak ada, terus hanya dilakukan setiap yaitu dilakukan pada setiap 6 bulan sekali. Jadi per 6 bulannya ini dilakukan pada bulan ke-7, bulan pertama, minggu pertama, yaitu 4 karung, bulan ke-7 pada siklus kedua. Jadi kita bisa langsung saja rumusnya. Dan untuk pupuk NPK nya menggunakan per aplikasinya adalah 0,5, dan ini juga berlaku untuk MKP atau NPK kebun, NPK atau kebun, fungsi fungisida, kebun buah, insektisida. Ini semua tergantung, yaitu ada 0,5 karung per paket, 0,5 karung atau 0,5 karung per aplikasinya. Kita bisa langsung untuk penggunaan pupuknya itu kita tinggal bisa lihat pada pupuk NPK digunakan pada memiliki rotasi sendiri, yaitu pada bulan dilakukan pada starternya sendiri seperti bulan kedua pada minggu pertama, dan untuk fungsi fungisida insektisida pada bulan ketiga pada minggu pertama juga. Nah, ini rotasinya hanya untuk sekali dalam 6 bulan atau per siklus. Kemudian akan terjadi lagi di bulan dimulai dari bulan ke-8 pada pupuk NPK dan MKP, yaitu sebesar 0,5 sama seperti per aplikasi. Jadi hanya dimulai saat per siklusnya atau 6 bulan setelah pasca 6 bulan. Nah, okay. Nah, untuk harga ini ada beberapa harga materialnya. Di sini sudah tertulis, yaitu masing-masing satuannya adalah berapa, yaitu 25 bungkus seperti bubuk bibit sawi. Kita bisa lihat untuk per minggunya. Untuk harganya ini selalu sama pada bulan pertama sampai bulan 12 atau 1 tahunnya, sehingga
Udah sampai mana kau? Hah? Udah sampai mana? Masih masih. Oh. Sakit. Nah, ini untuk perhitungannya itu selalu sama. Untuk per minggunya akan dihitung pada minggu. Nah, untuk penghitungan biasanya kita akan masuk untuk penghitungan biayanya. Ya, materialnya kita gunakan rumus sum kurung buka kita tarik harga atau harga kita kalikan dengan di sini itu pengaplikasiannya per siklus. Pengaplikasiannya pada minggu pertama. Kita enter, kemudian kita tarik. Oke, kita tarik. Nah, ini udah, kenapa masih ada yang kosong-kosong, karena tadi kita menggunakannya pada penggunaan di minggu pertama. Sekarang tinggal kita tarik saja, jadi nanti akan keluar biayanya pada bulan keberapa dan minggu keberapa, nanti akan terlihat. Kita sampaikan di sini. Gitu. Kayaknya ini hilang tuh. Oh ya kan. Kita keluarkan, ternyata ada beberapa yang hilang seperti tadi. Nah, ini sudah ketemu. Oke, harganya kita kurung. Nah, ini sudah ketemu hasilnya, yaitu penjumlahan dari kalau tinggal geser kita akan keluar otomatis. Untuk penjumlahannya atau total per tahunnya yaitu seperti bibit sawit per tahunnya adalah 187.500 sama juga, dan untuk bibit cabai, bibit terong 60.000 per tahun, bibit cabai 300 10.000, dan
seperti listrik pada per tahunnya atau kali 2 siklusnya itu 1.200.000. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada jumlahnya, kita jumlahkan untuk ini jumlahnya total biaya per tahunnya. Zoom. Nah ini untuk total biaya variabelnya dalam per tahun. Kemudian kita bisa lanjut. Ini kurang. Selanjutnya untuk penjumlahan persennya, kemudian kita lanjut untuk biaya tetap atau tenaga kerja. Untuk biaya tetap sudah dibahas, yaitu untuk tenaga kerja penyusunan per bulannya yaitu seperti bayarannya itu per bulan. Seperti tenaga kerja itu bulannya yang sudah ada jatahnya itu aja 700, 1 juta. Untuk 4 orangnya aja 1.200.000, jadi 1.200.000 ini dibagi dengan 4 orang. Pembayarannya itu biasanya tiap akhir bulan. Jadi untuk ini juga ada penyusutan per bulannya. Nah seperti ini 600.000, yaitu penyusutan per bulannya itu ada. Kita bisa ketahui rumus penyusutannya itu bisa kita cari di itu dari rumus berikutnya. Nah kita lihat ya. Nah ini adalah total penyusutan per tahun. Nah tinggal kita bagi aja menjadi 12, yaitu ketemu atau 12 dalam per bulannya itu ada 600.000 rupiah 400 juta. Nah ini kita bisa akumulasikan totalnya. Sip, seret.
ini adalah rumus rumus dari tenaga kerjanya atau total tenaga kerjanya dalam bertahun. Nice. Nanggung kali 5 menit, Cok. Hah? Kali 5 menit. Terus kamu ikut ya? Iya, kayak single. Apa? Single loro. Ya, single loro. Single loro. Single loro. Kenapa single loro? Iki lho lagi ngeliat. Ya, oke. Kurang habis. Nah, untuk berikutnya untuk total biaya produksinya aku bareng Anas wae anu. Itu pada minggu pertama untuk ulangi buka. Wah, untuk biaya itu ditambahkan buka. Ternyata ada yang salah tuh pada pengisirannya ada yang salah. Benarkan dengan cara seperti itu.
mungkin baik. Setelah kita benahkan, yaitu dimana pada tadi ada sedikit Excel yang tergeser, kita bisa membenahinya dengan menggesernya seperti tadi. Kemudian lanjut kita akan mengenai ke pembahasan yang ke selanjutnya, yaitu adalah F atau biaya tetap. Untuk biaya tetap ini kita tahu juga sudah kita isi, yaitu dan tenaga kerjanya, ada penyesuaian per bulannya, yaitu sesuai ya 600.000 itu sesuai yang ini. Lanjut. Untuk ketua satu orangnya 700.000 dan untuk tenaga kerja 1.200.000, untuk total jumlah 4 orang, berarti satu orangnya bisa 400.000. Nah, ini untuk bulan pertama di pembayaran HOK nya atau hari untuk hari orang kerjanya itu biasanya dibayar pada akhir bulan, seperti ya, bulan kedua pada minggu keempat, bulan keempat pada minggu keempat, bulan ketiga pada minggu kelima ya. Jadi intinya pembayarannya setiap akhir bulan. Nah, dan juga ada penyusutan per bulannya, yaitu 602.000. Nah, untuk penyusutannya itu akan diakumulasikannya di akhir bulan. Nah, ini untuk penjumlahannya sudah ada. Jadi kita bisa lanjut saja, tadi sudah dijelaskan. Nah, kita cari untuk biaya total produksinya. Jadi kita cari masih hilang ya, selesai.
Oh, nah, selanjutnya kita akan mencari hasil panen, yaitu ada masing-masing, yaitu ada panen sawi, jagung, terong, dan lain-lain. Nah, setiap akhir siklusnya itu pada bulan keempat itu pasti ada bulan ke-6 minggu keempat. Nah, ini pasti ada akhir siklusnya. Karena semua kita diisi, sudah kami masukkan datanya, kita bisa menggunakan rumusnya. Tinggal kita jumlahkan saja untuk totalnya. Berlaku juga untuk harga panen. Sudah, tinggal kita tarik saja. Kemudian juga sama berlaku untuk hasil panen juga pada terong. Ya, kita gunakan rumus dulu untuk nun tutup kurung, kita tambahkan. Oke, tarik sampai bulan ke-1. Ada lewat yang dirusak. Nah, setelah itu kita bisa tarik tanda plus, tarik ke bawah. Nah, ini akan otomatis dari Excel untuk penjumlahannya. Nah, ya. Karena ini hitungannya rupiah, kita ubah dari general kita rupiah, itu lagi kita rupiahkan agar nanti enak dan lebih efektif. Sama kemudian ganti stylenya ke currency, nanti akan ya. Nah, kemudian untuk total panennya kita tambahkan ini sudah kita harus masih kurang satu. Ya,
bisa kita buat. Jadi ini adalah biayanya untuk penerimaannya, yaitu total penerimaan per tahunnya ada 47.511 rupiah. Ini penghitungan berdasarkan Excel. Aduh, ini rupiah nggak cukup ya. Oke, berikut pemaparan dari saya, mungkin itu saja, sekian cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.